Halo friends, kembali lagi di Top 7 Channel. Apakah Anda tahu dengan kain tradisional? Yap, kain tradisional adalah kain yang berasal dari budaya daerah lokal, yang dibuat secara tradisional dan digunakan untuk kepentingan adat dan istiadat. Melalui kain tradisional dapat dilihat kekayaan warisan budaya. Tidak saja terlihat dari segi teknik dan corak serta jenis kain yang dibuat, tetapi secara mendalam. Terdapat makna berbagai macam fungsi dan arti kain dalam kehidupan masyarakat yang mencerminkan tentang kepercayaan, adat istiadat, cara berpikir, identitas, dan jati diri suatu bangsa yang berbudaya. Fungsi kain tersebut adalah sebagai identitas dari daerah tersebut atau identitas bagi suatu negara. Berikut adalah beberapa jenis kain khas Indonesia yang mendunia. Sebelum lanjut, jangan lupa supportnya dengan cara like, komen, dan subscribe. Oke, dan kita lanjut. Nomor 7. Kain tenun Dayak. Kain tenun Dayak merupakan kain khas tradisional Indonesia yang tidak hanya terkenal dengan keindahan warna ataupun motifnya, namun di balik itu semua setiap corak yang tergambar dalam kain sebenarnya juga memiliki makna tersendiri, mulai dari pengalaman spiritual hingga persepsi tentang alam. Kain tenun Dayak dapat dikategorikan ke dalam kain tradisional warisan leluhur yang memiliki cita rasa artistik dan filosofi yang sangat tinggi. Karena alasan itulah dalam kesempatan formal maupun upacara kebesaran suku Dayak Kalimantan Barat, kain tenun ini kerap dijadikan pakaian mewah. Pada September tahun 2017 lalu, kerajinan tangan besutan usaha kecil menengah Indonesia ikut meramaikan panggung New York Fashion Week dalam wadah Gallery of Indonesia bertema The Colors of Indonesia. Para perajin kain akan bangga melihat produknya diapresiasi di dunia internasional. Ditinjau dari pembuatannya, kain tenun Dayak umumnya dihasilkan dari proses penenunan dengan teknik ikat. Teknik tenun ikat ini bahkan disebut sebagai teknik tenun tertua di dunia. Nomor 6. Kain endek Bali. Kain endek merupakan kain tenun yang berasal dari Bali dan biasa digunakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Kata endek sendiri berasal dari kata gendekan atau ngendek, yang berarti diam atau tetap, serta tidak berubah warna. Filosofi maknanya adalah dalam proses pembuatan benang diikat sehingga saat dicelup warnanya tetap atau tidak berubah. Pembuatan kain endek bisa memakan waktu hingga 1 bulan karena melalui proses panjang, serta manual alias buatan tangan. Kain endek Bali memiliki ciri khas lewat corak, motif, warna yang digunakan, setiap simbol dalam kain yang penuh makna tersendiri. Oleh karena itu, kain endek ini juga dijadikan salah satu souvenir dari acara bertaraf internasional, yakni KTT G20 di Indonesia. Kain endek memiliki sejumlah motif meliputi geometris, flora, fauna, dekoratif, dan figuratif. Teman-teman, geometris jati motif tertua. Sementara motif flora menggunakan bentuk tumbuhan dengan tampilan rapat dan harmonis. Motif fauna menggunakan hewan darat, laut, dan udara. Sedangkan motif figuratif mengambil tokoh manusia atau pewayangan yang digambarkan dengan lebih sederhana. Meskipun berasal dari satu provinsi yang sama, ternyata kain endek memiliki motif yang beragam di tiap daerahnya. Nomor 5. Kain Sasaringan. Sasirangan adalah kain adat suku Banjar di Kalimantan Selatan. Sasirangan berasal dari kata menyirang sehingga nama kain khas Kalimantan Selatan ini cukup sesuai dengan cara pembuatannya. Cara pembuatannya yaitu melalui proses menjelujur atau menyirang menggunakan perintangan dan pewarnaan. Motifnya dibuat dengan jahitan dengan teknik jelujur. Awalnya, kain sasirangan diyakini dapat mengobati penyakit dan mengusir roh jahat sehingga pembuatannya dibatasi. Namun sekarang,
produksi kain sasirangan sudah diperluas dalam berbagai kebutuhan. Salah satunya adalah kebutuhan penampilan. Motif kain sasirangan menggunakan bentuk jelujur atau garis-garis vertikal dari atas ke bawah yang memanjang. Benda-benda alam di Kalimantan Selatan menjadi landasan gambar motif. Kain sasirangan terbagi menjadi 3 jenis motif utama, yaitu motif lajur, motif ceplok, dan motif variasi. Motif lajur menggunakan garis tegak lurus dan garis lengkung yang memanjang. Motif ceplok adalah motif tunggal yang berbentuk garis tegak lurus. Sedangkan motif variasi adalah motif tambahan untuk menghiasi motif ceplok atau motif lajur. Tiap motif dapat dipakai oleh seluruh masyarakat tanpa ada pembedaan dan pelanggaran terhadap adat istiadat suku Banjar. Adapun motif tradisional sasirangan antara lain motif kulat karikit, gige haruan, hiris kuda, naga belimbur, ular lidi, bayam raja, bintang bahambur, tampuk manggis, kambang sakaki, daun jeruju, kambang kacang kangkung kaumbakan, hiris gagatas, turun dayang, ombak sinampur karang. Nomor 4. Kain lurik. Kain lurik merupakan salah satu warisan budaya tak benda dari Indonesia yang sudah ada sejak lama. Nama kain lurik sendiri berasal dari kata lorek yang dalam bahasa Jawa berarti lajur atau garis, belang, dan dapat juga berarti corak. Menjadi salah satu jenis kain tenun khas Indonesia. Kain lurik berasal dari daerah Jawa, terutama di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan di Yogyakarta. Kain lurik adalah jenis kain tradisional dengan ciri motif garis-garis vertikal dan horizontal yang dibuat dengan alat tenun. Sejarah kain lurik terpampang pada relief Candi Borobudur, di mana terdapat alat tenun kain lurik yang dikenal dengan alat tenun gendong. Kain lurik umumnya berwarna dominan gelap, seperti hitam, hijau tua, coklat tua, kuning tua, biru tua, merah tua, dan sebagainya. Motif dasar kain lurik antara lain berupa corak garis searah dan panjang yang disebut dengan lajuran, garis searah dengan lebar kain yang disebut pakan malang, dan corak kecil-kecil yang disebut cacahan. Sementara kain lurik polos dikenal dengan nama polosan, yang di daerah Solo dan Jogja dikenal dengan amanan warik. Bagi wanita Jawa, kain lurik biasa dijadikan sebagai kemban, jarik, selendang, atau stejen. Sementara bagi pria biasanya digunakan sebagai bahan baju surjan. Kain lurik memiliki makna filosofi yang tak bisa dilepaskan dari keberadaannya pada berbagai acara upacara adat. Hingga saat ini masih terdapat beberapa lokasi yang menjadi sentra pembuatan kain lurik yang menarik perhatian para wisatawan. Salah satu sentra kain lurik yang terkenal ada di daerah Klaten, Jawa Tengah yang bernama Lurik Prasojo Klaten yang terkenal dengan coraknya. Sementara di Yogyakarta terdapat sentra kain lurik yaitu Tenun Sutra Elam Tugu Mas yang menenun benang sutra yang bermotif lurik. Wow, beragam sekali ya motif dan coraknya, emang kain Nusantara tiada duanya. Nomor 3. Kain songket Palembang. Songket Palembang adalah salah satu karya budaya dari Sumatera Selatan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Songket Palembang tidak hanya sekadar kain pelindung tubuh yang estetis namun memiliki makna adiluhung yaitu kemakmuran, kejayaan, dan keberanian. Songket kerap dikaitkan dengan kemaharajaan Sriwijaya sebagai asal mula tradisi songket berasal. Beberapa jenis songket yang populer pun tak lepas dari lokasi-lokasi yang pernah berada di bawah kekuasaan Sriwijaya. Songket Palembang dikenal dengan berbagai jenis dan fungsi yang ditampilkan dalam ragam motif dan ragam penggunaan benang. Motif yang tergambar dalam kain songket memiliki makna kehidupan dari masyarakat Palembang. Adapun ragam dan jenis songket Palembang antara lain, songket lepus, songket tabur, songket bunga, songket limar, songket retas, songket rumpak. Songket berasal dari istilah sungkit yang berarti mengait atau mencungkil yang secara langsung merepresentasikan metode pembuatannya yaitu mengaitkan dan mengambil sejumput kain tenun, menyelipkan benang emas, menenun, dan penyempurnaan. Songket biasanya digunakan pada acara adat seperti penyambutan tamu kehormatan, adat perkawinan, acara akikah,
dan acara adat lainnya. Biasanya kain songket banyak dijual di pasar dan butik-butik yang ada di Palembang. Nomor 2. Kain songket Minangkabau. Songket Minangkabau adalah kain tenun tradisional jenis songket yang berasal dari Minangkabau. Satu songket telah menjadi identitas budaya dalam tradisi Minangkabau. Kain songket digunakan sebagai bahan pakaian maupun bahan pembuatan kerajinan tangan lainnya. Terdapat beragam jenis motif serta filosofi dalam setiap motifnya dan telah diwarisi secara turun-temurun hingga terpakai dalam acara adat. Ciri khas tenunan songket dari Sumatera Barat ialah menggunakan benang emas dan perak dalam menenun kain sutera sehingga menghasilkan kain yang mewah karena di daerah ini banyak terdapat emas. Lama tidaknya pembuatan suatu tenun songket, selain bergantung jenis pakaian yang dibuat dan ukurannya, juga kehalusan dan kerumitan motif songketnya. Semakin halus dan rumit motif songketnya, akan semakin lama pengerjaannya. Pembuatan sarung dan atau kain misalnya, bisa memerlukan waktu kurang lebih 1 bulan. Bahkan, seringkali lebih dari 1 bulan karena setiap harinya seorang pengrajin rata-rata hanya dapat menyelesaikan kain sepanjang 5-10 cm. Dalam pemeliharaan kain songket tidak boleh dilipat akan tetapi digulung dengan kayu bulat yang berdiameter 5 cm. Hal ini bertujuan untuk menjaga agar bentuk motifnya tetap bagus dan benang emasnya tidak putus, sehingga songketnya tetap dalam keadaan baik dan rapi dan bertahan lama. Songket Minangkabau biasa digunakan pada acara upacara adat tertentu. Nomor 1. Kain ulos. Kain ulos merupakan salah satu pakaian adat Sumatera Utara yang biasa dipakai oleh masyarakat suku Batak. Kain ulos berupa kain tenun berbentuk selendang yang dianggap sebagai simbol restu, kasih sayang, dan persatuan. Masyarakat Batak menganggap kain ulos sebagai benda sakral yang sejalan dengan semboyan mereka Ijuk Pangihat Nihodong, Ulos Pangihat Niholong. Artinya, jika ijuk adalah pengikat pelepah pada batangnya, maka ulos adalah pengikat kasih sayang antar sesama. Kain ulos ini sudah digunakan oleh masyarakat Batak sejak zaman dahulu. Pria Batak biasa menggunakan setelan jas, lalu kain ulos yang dililitkan ke seluruh bagian tubuhnya. Sementara kaum wanita biasanya mengenakan kebaya, yang diselaraskan dengan kain ulos yang telah dibuat menjadi rok. Selain itu, ada pula ulos yang disampirkan di bahu sebagai selendang. Secara harfiah, ulos berarti kain selimut yang berfungsi untuk menghangatkan tubuh serta melindungi dari hawa dingin. Adanya ulos ini menyimpan filosofi yang mendalam terkait keyakinan masyarakat Batak tentang kehidupan. Kain ulos memiliki beragam motif dan jenis yang peruntukan dan penggunaannya berbeda-beda berdasarkan ketentuannya. Berikut beberapa motif dan jenis kain ulos. Ulos Sibolang, ulos Ragidup, ulos Ragiotang, ulon Antakatak, dan ulos Ragihuting. Wow, ternyata banyak sekali ya jenisnya, dan tentunya setiap jenis punya filosofi tersendiri. Ternyata Indonesia kaya akan keberagaman kain dan budayanya. Oke, cukup sampai di sini dulu ya. Jangan lupa support dengan cara like, komen, dan subscribe.